Sina kelas 5 kelas 4B prodi biologi. Di sini saya akan memperagakan tentang keterampilan menjelaskan dari mata kuliah fisiologi tumbuhan. Ya, kita lanjut saja. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita mengawali dengan doa. Berdoa mulai, doa selesai. Ya, anak-anak, adakah yang tidak hadir di saat ini? Oh, hadir semua, syukur. Oke, kita akan membahas tentang materi kita, judulnya respirasi. Iya, anak-anak, ada yang tahu apa itu respirasi? Iya, respirasi adalah proses pengambilan oksigen O2 dari udara bebas ketika menarik napas. Respirasi salah satu proses metabolisme primer yang merupakan proses esensial bagi kehidupan tumbuhan. Ya, anak-anak, ada yang tahu kapan tumbuhan melakukan respirasi? Iya, respirasi pada tumbuhan ada kaitan dengan fotosintesis, sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbuhan melakukan respirasi di waktu pagi dan siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis. Respirasi juga terjadi pada malam hari ketika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Respirasi merupakan serangkaian proses penghirupan oksigen melalui organ pernapasan untuk memecahkan senyawa organik, yaitu CO2 dan H2O, dan juga energi. Pada hakikatnya, respirasi merupakan reaksi redoks yang dioksidasi menjadi CO2, sedangkan O2 diserap sebagai oksidator yang mengambil perubahan menjadi H2O. Ya, persamaan reaksi dari proses respirasi tumbuhan adalah sebagai berikut. Ya, yaitu C6H12O6 plus O2A 6CO2 plus H2O. Respirasi terdiri dari beberapa substrat atau senyawa organik yang dioksidasikan ke dalam prosesnya. Substrat respirasi tersebut antara lain adalah karbohidrat, gula, glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Proses terjadi respirasi, ada beberapa tahap dalam proses respirasi, yaitu siapa yang tahu, anak-anak? Iya, betul, ada 5. Yang pertama, 1. Oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Yang kedua, proses transportasi gas-gas secara total berlangsung secara difusi. Yang 3, oksigen O2 masuk dalam sel pertumbuhan, kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Yang keempat, karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui difusi. Yang kelima, jika O2 sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi dari beberapa tanggapan, yaitu glikolisis, paraoksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Ya, kita lanjut yang ke berikut, yaitu jenis-jenis pada tumbuhan. Jenis-jenis respirasi pada tumbuhan. Diklasifikasikan respirasi pada tumbuhan dibagi menjadi 2 jenis. Respirasi yaitu, ada yang tahu? Ya, betul, respirasi aeron dan respirasi aerob. Iya, ada yang bisa menjelaskan respirasi aeron? Iya, betul, proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi ini biasa disebut dengan proses fermentasi. Kadar O2 dalam proses respirasi ini sangat minim. Sedangkan anaerob, proses respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menjalankan proses respirasi terhadap ini adalah penyerapan oksigen, pemecahan senyawa organik, serta glukosa menjadi CO2 dan H2O. Kontrol energi sebagai pengatur suhu dan proses kehidupan, serta CO2 dan H2O. Jadi proses respirasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jenis dan tumbuhan substrat, kelembapan, jumlah oksigen, jenis dan usia dari tumbuhan. Begitulah dengan respirasi pada tumbuhan, berkecambah dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan udara di sekitarnya. Ya, sampai di sini materi kita.
Dari respirasi, anak-anak ada yang tidak jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan. Oh iya, baik, jelas. Oke, karena waktu kita sudah selesai, kita akan ketemu di pekan depan nanti. Sekian dan terima kasih atas kerjasama dan antusias anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.